Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak, kita kembali lagi di pertemuan hari ini, pertemuan kedua ya. Bu, coba mau cek dulu kehadirannya. Sudah hadir semua? Hadir ya, Ibu absen terlebih dahulu. Patan? Hadir. Abian? Rania? Hadir. Adit ya? Hadir. Adiba? Hadir. Gibran? Hadir. Hadir semua ya. Baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ya, disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbak wa bil islami dinak wa bil qur'ani amak wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. 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 Oke anak-anak, untuk menambah semangat kita, tepuk semangat lagi ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus ya. Terus bisa menghadap ke sini semua, berdiri silakan. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ingat? Tahu? Tahu nggak? Ya. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, Satria proklamasi, sedia kota untukmu. Pancasila dasar negara, pada kalimatmu sangkasa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ya, dan memberi semangat kita sebelum belajar. Anak-anak tadi sudah belajar tentang apa ya? Alat komunikasi, Alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. macam-macamnya apa aja? Dentuman, konten, kotak, bom, surat, peluit, baju, prestasi, telepon, kamera. Kalau alat komunikasi modern? Orang, laptop, radio, televisi, telepon rumah, ponsel, internet, segala. Iya. Nah, sekarang tadi kan sudah mempelajari itu ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang mapelnya PPKN ya, materi pembelajarannya tentang keberagaman sikap dan kebiasaan pada setiap individu terhadap perkembangan teknologi. Itu materi pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Terus temanya tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Setelah ini Ibu akan bacakan dua pembelajaran di pertemuan kedua ini. Ibu harapkan kalian bisa memahami adanya keberagaman sikap di setiap individu ya, di lingkungan sekitar. Baik sikap yang perlu ditiru ataupun sikap yang tidak perlu ditiru. Nanti kalian bisa memahaminya ya. Terus yang kedua, kalian bisa membedakan sikap dan kebiasaan pada setiap individu di lingkungan sekitar, baik yang perlu ditiru ataupun yang tidak perlu ditiru ya. Ibu harap kalian nanti belajarnya disiplin, ada rasa hormat dan perhatian, tekun dan tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Oke anak-anak, Ibu bagikan dulu ya materinya. Kalian bisa baca teks ya. Lihat di halaman pertama, di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika apa? Artinya apa? Ada yang tahu? Berbeda-beda namun tetap satu. Meskipun kita itu banyak sekali perbedaan, tapi kita tetap satu tujuan ya. Bisa dilihat di gambar nak ya. Ya di gambarnya masing-masing ya. Itu ada gambar apa saja? Coba di gambar pertama. Oh ya, itu ada perbedaan agama. Bisa dilihat di gambar nah. Coba agama di Indonesia ada berapa? Agama di Indonesia ada berapa? 6. Ada 6 pintar. Ada 6 apa aja? Agama apa saja? Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, apa lagi? Buddha. Satu lagi? Satu lagi ini apa tadi? Konghucu. Jadi ada 6 ya. Kita saling berdampingan dan saling menghargai meskipun berbeda. Terus yang sebelahnya tuh ada apa lagi? Berbeda suku pintar. Apa lagi? Berbeda suku, adat dan budaya. Kalau suku di Indonesia yang kalian tahu apa aja? Ada suku apa aja? Suku Jawa. Suku Jawa pintar ya Pak Tan. Suku Jawa ya? Suku apa? Sunda. Betul sekali ya. Suku Sunda. Selain itu apa lagi? Siapa? Yang mau jawab? Suku Baduy. Suku Baduy ya, Baduy. Suku apa lagi? Dayak, suku Batak, itu termasuk suku-suku yang ada di Indonesia.
Kalau adat apa? Contoh dari adat. Upacara ada. Apa lagi? Pakaian ada. Kan bisa lihat gambar di pakaiannya berbeda-beda ya. Ya, ini ada pakaian Betawi, ada Dayak, ada Jawa, Sunda ya. Ya. Oke, kalau budayanya di Indonesia ada contohnya dari bahasanya juga berbeda, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Dayak ya. Ya itu perbedaan bahasa ya. Seninya ada apa lagi? Seni tari, seni apalagi seni ukir kan beda-beda. Ada batik ya, batik. Terus, iya. Seni ya itu ya, lukis ya, sukanya ya. Ada seni ada apalagi? Wayang kulit. Ya itu termasuk dari perbedaan suku, adat dan budaya. Sampai sini bisa dipahami, ada yang ditanyakan? Apa? Katanya mau nanya apa? Ya, bisa dipahami ya. Coba dibuka di halaman berikutnya. Baca lagi di sini. Di halaman berikutnya. 17.000. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai walaupun berbeda dari asal sebelah. Oke, terima kasih Gibran sudah berkenan membacakan dan aktif di kelas. Kedepannya nanti kalau baca presentasi ya, suaranya yang lantang. Indonesia ini memiliki beberapa pulau ya, ada 17.000 pulau. Indonesia negara yang kaya. Tadi apa aja? Suku bangsa, adat, budaya, itu termasuk kebiasaan yang berbeda ya. Tercantum dalam sila yang ketiga, meskipun berbeda tetap satu. Sila ketiga apa? Pancasila. Sila Pancasila. Persatuan Indonesia. Meskipun berbeda, kita tetap satu. Itu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal. Semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal. Meskipun berbeda tetap Satu. betul, Tania ya. Satu. Dan terdapat semboyan juga ya, terdapat lambang negara Indonesia di burung Garuda. Meskipun berbeda kita harus saling menghargai, saling menghormati meskipun berbeda-beda. Anak-anak, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Jika kita tidak dapat menerima perbedaan, maka akan terjadi pertengkaran. Untuk menghindari pertengkaran, maka kita harus apa? Menerima perbedaan untuk menghindari pertengkaran, menghindari perselisihan. Jadi kita harus sama-sama menerima perbedaan dan malah bisa memperkaya wawasan. Kalau kita sudah menerima perbedaan, kita malah fokusnya nanti bisa memperluas wawasan, memperluas ilmu pengetahuan. Ya, bisa dipahami anak-anak sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Udah paham tadi ya? Udah paham ya? Oke, kita lanjutkan di halaman yang bawahnya. Akibat adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi, ada sikap yang perlu ditiru dan ada sikap yang tidak perlu ditiru. Coba, adakah yang tahu? Adakah yang tahu? Contoh sikap yang perlu ditiru dan tidak perlu ditiru apa? Kalau yang ditiru itu harus memberi perbedaan, untuk sikap itu merasa memahami perasaan orang lain, saling menghormati, belajar memaafkan, berbagi informasi, memperkaya orang. Ya, itu contoh ya, pattern ya, betul sekali. Apa sikap yang perlu ditiru apa? Sikap yang dapat memberikan dampak Negatif. positif. Dampak positif itu dampak apa? Dampak yang apa? Positif yang apa? Dampak yang baik. Kalau sikap yang tidak perlu ditiru itu sikap yang memberikan dampak negatif. Jadi nggak perlu ditiru. Yang negatif nggak perlu ditiru, yang positif perlu ditiru. Yang negatif perlu dihindari. Jadi sikap yang tidak perlu ditiru apa artinya? Sikap yang dapat memberikan dampak negatif. Bisa dibuka lagi di halaman berikutnya. Perbedaan sikap dan kebiasaan pada setiap orang. Apa aja? Silakan. Mau baca lagi? Gantian dia. Dia belum baca ya. Silakan dia. Perbedaan Terus muncul sikap tenggang rasa. Terus menghormati perasaan orang lain, saling saling menghormati, ya. memicu pertengkaran, perang antar suku bangsa berbeda pendapat, tidak mau bersatu, memaksakan kehendak sendiri. Ya, itu dia ya. Terima kasih ya. Terima kasih dia sudah membacakan dan sudah maju, sudah aktif di kelas ya. Kalian bisa bedakan mana sikap yang tidak perlu ditiru, mana yang sikap perlu ditiru. Ada yang bisa menambahkan contohnya? Contohnya ada yang bisa menambahkan selain yang sudah ibu tuliskan di situ. Contoh sikap yang perlu ditiru di kehidupan kita apa? Ada bisa ya. Apa? Ada yang tahu lagi selain ini? Aku mampu. Bisa, itu kebiasaan sehari-hari itu termasuk ya. Nah, ada menghargai perbedaan. Ada sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling menghormati, belajar memaafkan, berbagi informasi, memperluas wawasan, itu yang harus ditiru. Belajar yang rajin juga harus ditiru. Apalagi ternyata? Apalagi? Belajar yang rajin. Selain itu baca juga ya. Baca yang rajin biar nanti kalian membacanya juga lancar ya. Berarti itu sikap yang harus ditiru, membantu orang tua. Apalagi yang Membantu orang miskin. bisa. Kalau yang tidak perlu ditiru apa? Mulai kalau teman. Iya betul, termasuk ya. Sudah ada lagi? Sudah dipahami? Kalau sudah dipahami kita
Ini lagi ya, mengerjakan tugas. Silakan keluarkan gunting sama catnya. Betul sekali. Coba simak ya di lembar kerja kalian masing-masing. Di kelompok kalian masing-masing sudah ibu sediakan. Coba kalian bisa mengelompokkan, bisa bedakan ya. Mana yang contoh sikap yang perlu ditiru dan sikap yang tidak perlu ditiru. Nanti kalian gunting saja. Bisa dilihat di materi ya, bisa dilihat di materi. Bisa dipahami? Yuk kita kerjakan. Nggak ada, berarti sudah dipahami, sudah bisa membedakan ya. Boleh, silakan dipresentasikan. Siapa yang mau presentasi? Ya, yuk. Silakan, Abian mau mempresentasikan hasil kerjaannya, hasil dari diskusi kelompok, mempresentasikan ya apa yang sudah dikerjakan dari kelompok 2. Ini hasilnya ya. Ini hasil dari kelompok 2. Sudah bisa membedakan. Yuk, silakan. Sikap yang perlu ditiru apa aja? Memperluas wawasan. Sekarang sikap yang tidak perlu ditiru. Mantap. Terima kasih Abian. Presentasinya udah cukup ya, cukup bagus. Alangkah lebih baiknya ditingkatkan lagi, bacanya dilancarkan lagi. Ya kan Abian, terima kasih. Silakan dari kelompok 1, siapa? Adiba. Enggak merasa. Baik. Sekarang sikap yang tidak perlu ditiru. Memicu. Oke, terima kasih. Adiba sudah membacakan ya, sudah mempresentasikan dan aktif di kelas. Untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi, bisa ditingkatkan lagi semangat belajarnya. Ada yang ditanyakan? Apa sudah dipahami semua? Sudah. Jadi sudah bisa membedakan sikap yang perlu ditiru dan sikap yang tidak perlu ditiru. Coba ibu ingatkan lagi. Contoh sikap yang tidak perlu ditiru apa? Memaksakan kehendak sendiri, tidak pendapat, Ya, tidak mau meminta saran, pendapat Oke. Itu sikap yang tidak perlu ditiru. Berbeda pendapat, kalau tidak saling menerima perbedaan akan terjadi pertengkaran. Jadi kita harus saling menerima perbedaan, saling menghargai perbedaan. Biar tidak ada pertengkaran. Coba sikap yang perlu ditirunya apa aja? saling menghormati, berbagi informasi, Gotong royong termasuk sikap mana? sikap yang Berarti sikap baik harus ditiru. Oke, bagus Rania ya. Gotong royong itu sikap yang perlu ditiru. Kalau mencuri gimana? Tidak boleh ditiru. Tidak boleh ditiru. Bagus. Berkata kasar itu sikap apa? Tidak baik. Tidak baik, jadi tidak perlu Ditiru. ditiru. Kalau membantu orang tua? Sikap yang boleh ditiru. Bagus. Apalagi sikap yang perlu ditiru selain itu? Ya, apalagi? Sikap yang membantu adik belajar. Membantu adik belajar masuk. Membantu Ibu, betul. Membantu ibu memasak ya. Mencuci baju itu termasuk sikap yang perlu. harus membantu yang orang yang Betul sekali. Membantu orang yang lagi kesusahan itu termasuk sikap yang perlu ditiru. Kalau Gibran apa? Contohnya? Kata yang baik, yang sopan itu termasuk ya perlu ditiru. Oke, bisa ya? Udah bisa saling membedakan mana yang perlu ditiru dan yang tidak perlu ditiru, sudah bisa. Oke, anak-anak kalau sudah memahami, jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Dipelajari, boleh dibawa ke rumah, insya Allah ya. Dibawa ke rumah buat dibaca dan dipelajari. Ya anak, silakan untuk membaca doa bersama sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Silakan dipimpin ya. Oke anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran ini. Gimana pembelajarannya? baik. Baik, menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih ya. Terus mohon maaf ya jika ada salah kata dari Ibu, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan.